Sebelum ada rumah tahfiz, kita salah satu pusat tahfiz di dunia dan punya sanad yang tinggi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Belum lagi ilmu fikih. Kemampuan fikih orang Indonesia, khususnya mazhab Syafi'i, itu di atas rata-rata. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Khadimul Ilmi Syarif bil Badalil Haram. Beliau ini orang terakhir Ahlus Sunnah yang boleh mengajar di Masjidil Haram. Habis itu dilarang. Sebelumnya ada guru beliau yang paling banyak muridnya itu namanya Syekh Hasan Mashhad. Ya, Syekh Hasan Mashhad. Beliau ini muhaddis, juga sufi, juga orang ahli akidah, ahli fiqih. Hasan Mashhad itu orang Saudi, seingat saya asli, mungkin dia keturunan mana gitu ya. Terus menjadi imam Masjidil Haram, khusus mufti di bidang mazhab Syafi'i. Dulu masih begitu, sampai kemudian Wahabiyah menguasai takmir masjid dan ulama-ulama Ahlus Sunnah tidak boleh lagi mengajar di sana, dan nama Ahlus Sunnah diidentikan dengan Salafi Wahabi. Akhirnya banyak orang mengira yang Ahlus Sunnah itu adalah mereka. Maka jangan heran, walaupun ada orang alim sekali, itu tidak boleh ngajar kalau enggak dapat restu orang-orang seperti mereka ya. Jadi yang ngajar di Mekah, Madinah kalau orang Indonesia enggak seperti dulu. Kalau dulu ada tim masyayikh dari lintas mazhab yang mengajar, yang menguji. Kalau sekarang sudah nggak ada. Beliau ini murid dan syekh terakhir yang boleh, dan ayah beliau sendiri juga sama, Abuya Sayyid Alwi Al-Hasani, itu orang yang juga punya majelis khusus di Masjidil Haram. Jadi ayahnya dan gurunya yang lainnya itu Hasan Mashhad ngajar di ruak-ruak ya, masjid itulah. Pernah melihat syekh-syekh ngajar di masjid? Dulu itu ulama asuh aja yang ngajar. Semoga masa itu kembali lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini kabar gembira, ulama Indonesia ini nggak sembarangan. Cuma mungkin lidahnya aja yang kurang ngomong bahasa Arab. Orang umat Islam yang paling banyak hafal alfiyah Indonesia, yang paling banyak hafal Quran Indonesia. Sebelum ada tahfiz di TV itu, sebelum ada rumah tahfiz, kita salah satu pusat tahfiz di dunia dan punya sanad yang tinggi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Belum lagi ilmu fikih. Kemampuan fikih orang Indonesia, khususnya mazhab Syafi'i, itu di atas rata-rata. Makanya di NU itu, di pesantren Nahdliyin, ada namanya Bahsul Masail, itu luar biasa sekali. Hal-hal yang kecil itu selesai dengan mereka. Saya bukan nggak ngerti fikih, tapi kurang minat dengan masail-masail fikih, terutama yang masail-masail persoalan fikih yang jadul. Saya senangnya kalau bahas fikih kontemporer, misalnya wakaf produktif, bunga bank, itu seru tuh ngajinya tuh ya, BPJS, hukumnya apa gitu ya. Apalagi hukum Bitcoin gitu, membahas gitu saya senang. Tapi kalau yang di kitab jadul baca, tapi untuk ngomonginnya males. Kenapa? Karena fikih itu ditulis untuk menanggapi, menjawab persoalan masanya. Tetap mesti dibaca untuk panduan. Kira-kira kalau kejadiannya mirip begini. Tapi sejak 100 tahun belakangan ini, persoalan fikih berubah drastis. Masih ingat ya, dulu guru-guru kita, kayak kita, kalau zakat fitrah mesti pakai beras. Nggak ada yang mau pakai duit. Sekarang udah mau pakai duit, jangan pakai duit, pakai aplikasi, pencet-pencet. Hukum pakai e-commerce, ya, uang digital, itu nggak pernah ada di kitab fikih jadul. Maka kita perlu penyegaran fikih. Ada ulama yang bagus, Wahbah Zuhaili, Syekh Ali Jum'ah, yang masih hidup Syekh Jum'ah, dan yang agak genit, tapi itu paling menarik, Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi dalam bab politik mereka beda. Syekh Ali Jum'ah anti ikhwan muslimin, Syekh Yusuf Al-Qaradawi penganjur ikhwan muslimin. Wahbah Zuhaili enggak ada urusan. Dan mereka semuanya tamatan Azhar, tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi terakhir di Qatar, Syekh Wahbah beliau di orang Suriah. Kalau Syekh Ali Jum'ah masih hidup, beliau di Mesir. Dan jangan heran, itu ulama dua sepakat bahwa bank misalnya, bunga bank tidak haram, kecuali Wahbah Zuhaili. Saya lagi confused juga dengan kalam-kalam beliau ya. Loh, kok beda sama temannya gitu. Ketika Syekh Wahbah ditanya,
Jika hari ini ada mujtahid mutlak yang hampir-hampir mirip Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal Hambali, kira-kira siapa? Kata Wahbah Zuhaili, itu sahabatku Yusuf Qaradawi. Datanglah orang yang sama ke Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Qaradawi ditanya, menurutmu kalau ada mujtahid mutlak selevel atau mirip Syafi'i, kira-kira siapa? Itu Wahbah Zuhaili. Begitu ulama dulu. Tapi mereka beda pendapat. Ya. Dan fatwa-fatwa, nah kayak sekarang mengucapkan salam lintas agama atau lintas budaya, terserah. Saya menyebutnya itu salam lintas budaya, maka dia boleh. Kalau antum menyebutnya salam lintas agama, itu bermasalah. Itu akan bermasalah, bukan berarti nggak boleh. Ya. Kalau itu yang dimaksud perdebatan fikih, ya seru. Ya. Maka saya berharap nanti, karena Kiai kebetulan ya, pasti di Mahat ada Bahsul Masail, ya mesti diarahkan ke kitab-kitab fikih kontemporer. Jadi dibuat ya Bahsul Masail fiqhiyah qadimah, ada mu'asarah, ya mesti ada yang dulu dan yang mutaakhirin. Tapi kalau yang tidak pernah berubah, apa nggak pernah berubah? Ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu tasawuf itu nggak pernah berubah. Kalau fikih selalu berubah. Fikih itu Bapak Ibu, kejadian dulu baru muncul fatwanya. Orang bikin bank baru ada fatwa, betul nggak? Ada fatwa bank dulu atau bank dulu baru ada fatwa? Muncul dulu GoPay, apalagi yang Grab itu, Oppo, apalagi itu Dana, baru kemudian orang menciptain fatwa. Tapi fatwa sebelumnya sudah nyinggung-nyinggung dikit. Adakah di kitab fikih? Nggak ada. Baru muncul di fikih baru-baru ini. Maka untuk menjawab persoalan sekarang, kita nggak mungkin membaca buku yang lama saja. Kita harus membaca buku yang lama plus membaca dan mengembangkan pikiran kita untuk hari ini. Jadi jangan menggantungkan nasib kita ke buku-buku jadul, kecuali Al-Quran. Sunnah pun itu tidak semuanya bisa. Kenapa? Karena sunnah itu sudah masuk hafalan makhluk dan sudah ada intervensi makhluk, sehingga perlu ilmu namanya sahih, hasan, dhaif, ya.